ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sempit. Ini semua di bawah apa ada yang di atas? Oh. Ini kayaknya yang di atas tidur dah. Mic-nya nyampe enggak? Tes, 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 tes. Udah nyampe belum? Belum. Emang setiap ngaji begini? Hadirin sekalian, alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahmi untuk ilmu dan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Karena problem sekarang ini banyak orang yang jauh dari Allah, jauh dari dinul Islam. Fitrahnya itu rusak. Semua manusia diberikan dasar oleh Allah
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Yang dimaksud oleh hadis tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, fitratallahi ay dinullah, agama Allah. Artinya setiap manusia sanggup, siap, dan tidak ada kendala untuk menerima agama Allah, siapapun orangnya. Makanya Rasulullah juga mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya menerima Islam. Antum lihat anak kecil ketika antum suruh untuk pakai jilbab, anak antum umur 2-3 tahun, nggak ada satupun yang menolak. Yang menolak siapa? Emaknya. Yang menolak mbahnya, karena sudah rusak fitrahnya. Yang merusak fitrah itu banyak, di antaranya adalah syirik. Itu musuh utama daripada fitrah. Syirik itulah yang merubah fitrah keaslian manusia. Makanya agama Islam itu cocok dengan fitrah, syirik itu bertentangan dengan fitrah. Yang kedua adalah bid'ah. Sehingga orang yang sekarang kecebur ke dalam bid'ah itu keluar dari fitrahnya dan telah merusak fitrahnya dengan bid'ah itu. Makanya sekarang orang pada senang kepada bid'ah, benci sunnah. Sama seperti Rasulullah mengatakan 10 perkara dari fitrah, diantaranya adalah jenggot. Banyak orang yang sudah tidak suka jenggot. Karena apa? Karena sudah rusak fitrahnya. Walaupun akhirnya mencintai condong, senang, itu awalnya karena kebiasaan. Bahkan bid'ah itu menjadi candu buat dia, ketagihan. Gak tahlilan sebulan aja pusing. Karena udah seperti sering saya contohkan, orang tinggal di bantaran sampah. Pindahan hari pertama muntah mual. Bulan kedua, ketiga sudah mulai nggak muntah tapi pusing. 1 tahun pusingnya kadang-kadang. Tahun kedua, ketiga kalau nggak bau sampah malah pusing. Itu orang yang sudah hilang fitrahnya, nyandu perkara-perkara yang nyimpang. Yang kedua yang merusak fitrah itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang merusak fitrah juga kebodohan. Ada lagi yang merusak fitrah adalah tasyabbuh. Nah, insyaallah mencari ilmu, terutama ilmu agama ini, tujuannya adalah mengembalikan manusia yang sudah rusak fitrahnya.
Nah, yang paling terbaik, yang paling mudah, yang paling gampang melenturkan fitrah yang sudah mulai kusut dan keras adalah mengingat alam kubur. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, semuanya kita anggap masih belum ada apa-apanya dibanding akhirat. Kita tidak tahu nanti bagaimana kondisi kita ketemu malaikat mungkar dan nakir. Yang digambarkan dalam satu riwayat, bentuknya dua malaikat itu aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Tentang besarnya kayak apa kita tidak mengerti, dan bentuk persisnya kayak apa tidak ada informasi yang lebih daripada tadi. Intinya, Utsman saja menangis ketika melihat kuburan. Makanya dikatakan kepada beliau, wahai Utsman, dituturkan kepadamu tentang surga dan neraka, tidak menangis. Tetapi kenapa engkau melihat kuburan menangis? Maka Utsman ibnu Affan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, siapa yang selamat dari situ, wa ma ba'dahu aisar minhu, maka urusan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kalau dia tidak selamat, wa ma ba'dahu ashadda minhu, setelahnya akan lebih sulit, lebih berat. Lalu setelah itu juga Utsman ibnu Affan radhiyallahu an membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qattun afdha' minal qabr. Saya tidak melihat suatu pandangan yang lebih menyeramkan ketimbang kuburan. Jangankan masuk, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau bisa juga dicoba, nggak apa-apa. Nanti malam jam 1 pergi ke kuburan sendiri. Itu padahal masih bagian daripada dunia. Itu saja takut kok. Apalagi kita masuk, apalagi kita mendapatkan satu makhluk yang belum pernah kita temukan dalam kehidupan kita di dunia. Apalagi kita mendapatkan suatu alam yang sama sekali beda dengan yang lain. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah pagi-pagi murung dan mukanya menunjukkan menghadapi suatu perkara yang berat, pucat, layu. Akhirnya ada orang yang di sampingnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, ada apa engkau pagi seperti ini murung dan bermuka pucat? Kata beliau, tadi malam aku tidak bisa tidur merenungkan kondisi mayit berjalan 3 hari di alam kuburnya, di kuburannya.
Saya bayangkan kondisi muka sudah mulai hancur, mata melotot mengeluarkan cairan yang menjijikkan, perutnya mengembung dan sudah mulai meletus dan mengeluarkan bau yang sangat anyir. Walaupun dulu seorang yang rupawan, tampan, dan baunya semerbak wangi, sekarang Bapak Ibu sekalian, seandainya ada orang yang paling kita cintai, ibaratnya seorang awam yang ngefan sama artis, kemanapun dikejar. Coba kalau mati suruh bongkar kuburannya, lalu selfie bersama, kira-kira bagaimana? Mau masih ya? Mau masih berharap dengan tanda tangannya? Udah ada. Mukanya pun sudah mulai menunjukkan muka bentuk yang sangat seram. Oleh karena itu, seorang mukmin ketika mengingat kondisi alam kubur dan kematian akan mendapatkan beberapa faedah. Pertama, membersihkan hati yang telah kusut. Nggak usah jauh-jauh ya. Seorang yang tiap hari bergumul dengan medsos, otak-atiknya medsos, coba dibuka YouTube. Nggak usah kita melihat kondisi jenazah yang menyeramkan. Antum buka saja YouTube video yang sedang menyelenggarakan jenazah. Itu saja sudah beda. Hati kita lembut. Tapi kalau antum sekarang lihatnya, maaf, gambar-gambar maksiat artis yang telanjang, film-film yang mengarahkan kepada kerasnya hati dan juga menguatnya syahwat. Dan maaf hadirin sekalian, chatting-chatting kita mengarahkan kepada pembodohan, kesesatan, maka nggak mungkin ya. Kalau antum melihat bagaimana orang terkapar ketika musibah di jalan aja itu, masya Allah, langsung kondisi ruhani kita itu beda. Ya Allah. Makanya ketika orang maju masuk ke dalam pelataran kuburan, lalu membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum. Apa artinya? Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ada yang tahu? Segera nyusul. Saya mengaji di daerah BSD ini sudah lama ya. Sudah mungkin sejak tahun berapa, ada yang ingat? 2000. Tapi kalau di Tangerang ini tahun 95 udah ngajar saya di Setan dulu ya. Anak-anak yang saya ajar dulu masih muda-muda, sekarang sudah pada di keuangan dan rambutnya putih. Masih mudaan saya, alhamdulillah. Rambut saya itu alhamdulillah nggak bisa ubah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai tua. Sekarang belum tua. Sekarang belum tua. Belum, ya belum, masih jauh. Saya yakin di antara dulu orang-orang yang sanding sama antum sudah mendahului kita. Dan murid saya yang dulu saya ajar
di sini dimanapun sudah banyak mendahului kita. Yakin, karena memang ini nggak tahu nih suara saya kok jadi serak di sini. Tadi itu bagus. Ini kasih teh malah serak. Kalau Starbucks biasanya iya, atau tua ya. Ini air apa Pak? Zam-zam. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala an-nurul qalban fasahha wa syarra." Jika cahaya sudah masuk ke dalam hati, hati itu akan lapang, jiwa itu akan tenang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap-siap menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Ya. Sekian ribu manusia yang kita temui, sudah banyak yang mendahului kita. Majelis yang kita hadiri, sudah banyak yang diambil, dipanggil oleh Allah. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu Allah mensifati orang musyrik saja yang sangat cinta kehidupan. Enggak patut kita semua ini senang hidup. Makanya pada saat mukmin itu mencintai kehidupan, hancurlah semuanya, bukan hanya urusan-urusan tertentu. Termasuk umat sekarang ini kalah dan terhina karena umat ini kena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul. Karena yang senang kehidupan itu hanya musyrik. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, antum bisa lihat surat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nas. Kamu akan temukan orang yang paling mencintai kehidupan. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu senang kalau seandainya ditambah lagi umurnya 1000 tahun. Padahal kata Allah sederhana saja. Wa ma huwa bimuzahzihihi minan nar minal adabi ay yu'ammar. Seandainya betul ditambah oleh Allah 1000 tahun, enggak ada faedah. Kenapa? Tetap tidak bisa mengeluarkan dia dari azab Allah. Untuk apa? Untuk apa kita panjang umur? Makanya Rasulullah mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Untuk apa kita diberikan panjang umur oleh Allah? Seperti Fir'aun 350 tahun lebih. Tapi akhirnya semakin tambah umur, semakin membuat dalamnya neraka dia. Semakin menambah pedihnya neraka dia. Betapa indahnya Pak umur Rasulullah. Berapa? Sallallahu alaihi wasallam 62, 63. Makanya mendingan mana panjang umur jelek kelakuannya, pendek umur baik kelakuannya. Panjang umur baik kelakuannya. Ya. Antum kayaknya
Masih ngantuk. Ikhwan, Nabi Nuh itu diberi oleh Allah umur dakwah saja 950 tahun. Tapi bisa memanage umur, akhirnya menjadi orang soleh. Diberikan oleh Allah titel Innahu kana abdan syakura. Jadi bagaimana sekarang ini yang penting kita itu bisa mengolah umur sehingga menjadi husnul khatimah. Tumbuhnya kesadaran kembali kepada akhirat. Tuh. Yang dipikirkan oleh seorang mukmin adalah pelataran akhirat. Makanya ketika Abdullah ibnu Ahmad bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, kapan kita istirahat dari hiruk pikuk fitnah dunia? Kata ini Imam Ahmad ibnu Hanbal, wahai anakku, kita tidak akan istirahat dari berbagai macam kesulitan, gundah gulana menghadapi fitnah sampai kaki kita menginjakkan pelataran surga. Itu. Makanya al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan kita meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Ghurur. Apa sekarang yang jujur di hidup ini, Pak? Suami enggak jujur. Ya enggak? Ngomong cinta sampai sehidup semati, ternyata belum mati aja udah nikah lagi. Ya, betul nggak? Itu kelakuannya orang sono, yang di timur, di Bekasi, di BSD nggak ada. Ya nggak gitu. Ya, Masya Allah, antum lihat. Katanya rekreasi, seneng, habis rekreasi keroan capek. Apa yang enggak gurur? Ya, bahkan tempat ngelamun dan menghayal. Katanya dulu, Masya Allah, kuliah, menghayal, ya Allah, kalau sudah selesai kuliah kayaknya nikmat, ya Allah, ngaji lempeng, sholat enak. Tapi lulus kuliah masih menghayal lagi. Ya Allah, kalau udah dapat kerja kayaknya nikmat rasanya. Udah dapat kerja, ya Allah, kalau sudah nikah kayaknya agama separuh sudah ketutup. Sampai akhirnya punya anak, ya Allah, kalau anak gede-gede kayaknya sudah nikmat, tahajud enak, ngaji enak. Tapi anak gede nunggu nikah, setelah nikah nunggu cucu, setelah cucu nunggu pensiun, setelah pensiun stroke. Apa yang dicari? Musim kemarau repot, musim penghujan repot, pilkada repot, nggak ada huruf. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, mati siap mati sebelum datangnya. Nah, supaya kita tidak tertipu, maka renungkan dengan baik fungsi kehidupan kita. Ya, kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu as-sihhatu wal faragh. Maka supaya kita tidak tertipu, manfaatkan kita betul-betul kesehatan untuk Allah dan untuk ibadah. Manfaatkan masa longgar untuk Allah, untuk ibadah. Itu aja. Selain itu tertipu. Coba lihat bagaimana orang-orang sekarang sedang tertipu di pasar, tertipu di jalan, tertipu di kantor, tertipu dengan berbagai macam fashion yang buka aurat, tertipu dengan mobil, ya, tertipu semua. Maghbun. Yang tidak tertipu hanya orang-orang yang sekarang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha.
dunia itu terkutuk dan seluruh isinya kecuali alim wa muta'allim, yang belajar dan yang mengajar, alim, yang muta'allim, yang belajar. Itu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan laisa yatahassaru ahlul jannah ya illa ala sa'atin marrabbihim wa lam yadhkurullah. Jadi penghuni surga itu tidak menyesal kecuali atas saat-saat yang lewat dia tidak berzikir kepada Allah. Itu saja. Suami tertipu, kadang-kadang tertipu dengan waktunya dan masa kosongnya. Masa kosong bukan digunakan, masa sehat bukan digunakan untuk membaca buku ta'lim, tapi kadang-kadang digunakan untuk mancing. Iya. Mancing itu nggak ngantuk loh Pak, 5 jam. Ngaji setengah jam ngantuk. Aneh. Ini laki-laki buangan ini. Laki-laki konslet. Kalau saya mah saya buang punya suami kayak begitu. Iya, saya buang. Ya, ngapain liara laki kayak begitu? Mancing. Masya Allah. 3 jam dapat gabus 3. Masya Allah. Maghbun, tertipu. Kalau enggak gitu di rumah, bukan tegur sapa sama istri, anak, tapi chatting sama janda. Itu. Iya enggak, Bu? Kok enggak ada yang jawab? Itu. Ya Allah, makanya ya subhanallah. Quran kita tidak baca, Pak. Sholat kita kadang-kadang tidak fokus, khusyuk. Makanya grup-grup WA ini saya itu mau hijrah. Walaupun grup WA itu dakwah, ya. Ada di sini yang nggak punya WA, angkat tangan. Bapak-bapaknya dulu. Semua ini kan. Masya Allah. Punya semua. Antum ya, Masya Allah, bahagia antum. Bahagia. Nggak punya WA karena hancur HP-nya. Masya Allah. Ibu-ibu yang tidak punya WA ada nggak? Ada. Coba angkat kaki. Yang tidak punya WA nanti tolong didaftar. Ya, Insya Allah ada hadiah. Insya Allah. Karena penyakit. Betul. Wong sekarang ini ibu-ibu tapi nggak ada di sini, di sana. Nyuguhin kopi suami itu sambil nerima WA, sambil baca WA. Itu nggak tahu cuncupnya di mana arahnya. Itu masih mendingan. Kadang disuruh bikin kopi ngeyel, Mas, lo kan udah gede, bikin dong sendiri. Masya Allah. Ini, ya Allah. Ini tumbuhnya kesadaran kembali ke akhir. Kalau umur kita pangkas terus, Pak, Masya Allah, Pak. Kita pangkas dengan kesia-siaan, kita pangkas untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Antum nanti kalau ketemu Imam Syafi'i, ya kita ini malu, Pak. Juz 30 aja nggak hafal, apalagi 30 juz. Arba'in Nawawi nggak hafal, Riyadhus Shalihin nggak hafal. Sementara kita bisa membuang-buang waktu untuk ngobrol nongkrong, untuk mancing, main catur, main karambol, main HP, main WA. Itu memang sekarang Masya Allah penyakit. Dan senengannya HP itu berita-berita yang panas-panas. Itu. Kalau ada kajian biasa-biasa aja. Kalau ada kajian dibubarin rame. Rame tangtung. Itu. Jadi antum atur betul ini
Betul-betul Pak, medsos antum atur. Kalau enggak antum dibunuh, rohani antum, akhirat antum oleh alat itu. Sekarang saya tanya, antum khatam Al-Quran dalam satu hari berapa juz? Minimal gini deh, berapa jam mata antum gunakan untuk melototin halaman Al-Quran, dengan berapa jam mata antum untuk melototin halaman WA? Ya Allah. Dan rata-rata ilmu yang kita dapat di WA itu nggak nyangkut, karena baru baca ini datang lagi, baca ini datang lagi. Dan tolabul ilmi, mencari ilmu itu bukan dari YouTube, bukan dari WA. Enak banget antum. Namanya tolab, mencari. Mencari itu ilmunya yang datang atau orangnya yang datang. Seperti mencari nafkah, kantornya datang ke rumah antum atau antum datang ke rumah ke kantor. Iya, mencari itu ya. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kita menghidupkan rohani yang sudah berkarat, menggugah semangat ibadah yang sedang melemah, menumbuhkan keimanan dan ketaatan yang telah mengendur, menguatkan tekad dalam bertaubat, dan membentuk pribadi tangguh dan qanaah. Itu faedah mengingat kematian dan alam kubur. Dan nanti sebentar lagi akan kita bersama-sama masuk, ya, masuk ya. Ada yang sudah siap? Mudah-mudahan antum dulu lah, nanti saya. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka akan mendapatkan 3 kemuliaan. Bersegera di dalam bertaubat. Nah, menekuni taubat itu tidak ada waktunya, tidak ada harinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa innahu la yughanu qalbi, sesungguhnya hati saya itu kadang keruh. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum, saya bertaubat kepada Allah sehari dalam 100 kali. Ini sehari itu 100 kali ya. Sehari 100 kali taubat. Dan Masya Allah Pak, zikir di antara zikir itu mudah tapi sulit. Kita lebih banyak ngelamun daripada zikir. Kita lebih banyak mikir hal-hal yang aneh daripada zikir, padahal mudah. Dan di antara sekian yang paling sering dilupakan syaitan adalah istighfar. Kenapa? Karena setan mana yang tidak kesel digoda 10 tahun, hilang dalam 1 hari karena taubat. Makanya setan paling tidak suka melihat kondisi hamba dalam keadaan bertaubat. Apalagi Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, dan sebaik-baik yang salah adalah yang mau bertaubat. Rasulullah juga mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah menghamparkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan Allah menghamparkan tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam, la ta'khudhu sinatun wala naum, ya. Makanya sungguh sangat aneh kalau ada seorang hamba meninggal dunia masih punya dosa. Coba Pak bayangkan, tiap hari 24 jam Allah buka taubat pengampunan hamba. Makanya ketika iblis sumpah, selagi hayat demi izahmu ya Allah, selagi hayat masih di kandung badan, saya akan sesatkan anak Adam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wa bi'izzati, demi izzahku, aku akan terus ampuni selagi dia bertaubat.
Makanya sampai Rasulullah mengatakan, ya, lau lam tudhnibu, seandainya kalian tidak bisa berdosa. Masya Allah, sampai nantangnya seperti itu loh Allah. Ini Rasulullah. Lau lam tudhnibu, kalau seandainya kalian makhluk dibuat nggak bisa pernah berbuat dosa kayak malaikat, la dhahaballahu bikum, Allah akan lenyapkan kalian. Wala ja'a biqaumin yudhnibun, Allah akan ganti dengan kaum yang bisa berdosa. Allah akan ganti dengan kaum yang bisa berdosa. Summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, faghafarallahu lahum, Allah ampuni. Oke, taubat. Kemudian hati menjadi qanaah. Tuh. Hadirin sekalian, ketika sekarang sikap serakah mulai muncul, tamak mulai menguasai diri kita, dan kita tidak puas dengan kondisi, ingat kuburan sama mati. Selesai. Coba sekarang orang lagi menikmati makanan yang paling sedap, kemudian dibisikin, mas besok kamu mati. Kira-kira enak nggak itu makanan? Sekarang lagi sombong dengan mobilnya yang baru, Alphard, atau mungkin lebih baik daripada Alphard. Mas, besok mobil ini buat nganterin kamu ke kuburan. Aduh, lemes. Ya, nggak ada qanaah dan semangat untuk beribadah. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah menyarankan kita sholli sholata muwaddi'. Kenapa? Sholatlah kamu seperti perpisahan besok atau nanti. Jangan-jangan anak setelah sholat duhur ini nggak dapat lagi asar. Insya Allah akan khusyuk. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah Ibnu Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang nikat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak faham kehidupan setelah kematian. Itu cenderung dia itu meremehkan kematian. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Yang satu dua itu jelek, yang satunya terakhir adalah baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah dengan pertemuan yang baik, hendaklah amal soleh dan tidak menyekutukan dengan Allah. Ya, apa dan siapapun, ya, dengan apapun dan dengan siapapun, ya. Sehingga dari sekalian, bagi seorang mukmin kematian itu merupakan suatu hal yang tidak harus ditakutkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tuhfatul mu'min al-maut, prasmanan yang paling enak buat orang mukmin itu kematian. Karena kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka, benci ketemu Allah, karihallahu liqa'ah. Dan kita juga harus paham semua, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Apalagi yang hidup, pola hidupnya tidak teratur, makannya tidak teratur, konsumsinya sembarangan, pirtus masuk, baikon masuk, cokrik masuk, bahkan rokok juga menjadi bagian hidupnya, nggak akan lama. Nggak akan lama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mustarih wal mustarah minhu. Ada makhluk di dalam hidup ini cuma dua, yang beristirahat dan diistirahatkan. Qalu ya Rasulullah,
manil mustarih, siapa yang beristirahat, wa manil mustarah minhu, siapa yang diistirahatkan, al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya, orang mukmin ketika meninggal dunia beristirahat dari hiruk pikuknya, fitnahnya, musibahnya, bencananya, malapetakannya dunia. Alhamdulillah, antum di alam kubur diberikan oleh Allah pakaian terbaiknya, diluaskan alam kuburnya sejauh pandangan matanya, didampingi orang yang rupanya cakap, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, yang itu adalah amal kita. Wal abdul fajir, orang yang jahat, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar, seorang hamba yang jelek, maka istirahatlah makhluk, ya hamba, ya manusia, negeri, pohon, dan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya itu senang. Makanya kalau ada orang kafir, orang fasik itu mati, itu semuanya senang. Manusia, negara senang. Coba kalau Ahab mati, senang kan antum? Iya, senang. Loh, itu menunjukkan tuh. Kalau sekarang orang kafir itu mati, senang. Karena apa? Bukan yang senang hamba mukmin saja, seluruh manusia. Ya. Nah, udah alhamdulillah udah sepi, Mas. Enggak ada yang ngerokok, no, senang. Alhamdulillah. Enggak ada lo, sepi kan? Itu. Bukan enggak ada lo, rame. Sepi. Alhamdulillah. Yang biasanya mampu di perempatan mati, alhamdulillah Mas, sekarang pulang kantor lancar. Biasanya macet di sini nih perempatan. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah Mas yang mati itu, yang suka ngodain janda, loh senang. Gitu. Alhamdulillah Mas tuh yang suka, masya Allah, teriak-teriak depan rumah sekarang aman rumah. Masya Allah, ketika dia hidup, yang motornya rangkrem, yang suaranya teriak-teriak, yang tiknya kencang, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah tuh Mas, itu yang orang depan rumah tuh biasanya keluar rumah pakai pakaian you can see, sekarang mati, alhamdulillah semua, alhamdulillah senang. Al abdu wal biladu wasyajar wad dawab. Hadirin sekalian, sekarang kita akan sampaikan hubungan antara ruh dengan jasad. Saya tanya kepada bapak-bapak dulu, Allah menciptakan roh dulu apa jasad dulu? Ketika jasad belum ada, bahkan mani pun mungkin belum ada, roh manusia di mana? Ada yang tahu nggak? Benar itu, masya Allah. Ibu mengatakan perkataan yang bagus, walaupun mungkin kebetulan. Alam roh. Iya, di alam roh pasti. Masa di alam mana? Iya, alam roh. Namanya di dalam istilah syariatnya adalah alamul malakut. Ya. Malakutas samawati wal ard. Di sanalah. Karena sejak Nabi Adam alaihissalam semua manusia ini sudah ditetapkan rohnya oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ketika mengambil sumpah anak Adam, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya hadirin sekalian, setiap anak Adam itu sudah diambil sumpahnya oleh Allah ketika anak Adam itu berada di tulang rusuk anak Adam. Makanya ketika mulai diciptakan oleh Allah, dari pernikahan ditetapkanlah 40 hari berupa apa? 40 hari apa dulu? Nutfah. 40 hari kedua berupa mudghah. 40 hari ketiga berupa alaqah.
40 kali 3 berapa? 120. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia ditetapkan ruhnya, ditetapkan celakanya pertama, ditetapkan ajalnya, kedua rizkinya, ketiga amalnya, keempat celaka dan suksesnya. Itulah pertemuan pertama ruh dengan jasad. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada saat pertemuan itu yang menonjol, yang dominan adalah ruh. Sehingga jasad walaupun ditempatkan oleh Allah di rahim dengan kondisi yang sangat sempit seperti itu, manusia tidak pernah merasa sumpah. Ya, beda, karena apa? Yang menonjol ruhnya. Coba kalau di dunia sekarang dimasukkan ke dalam karung antum 3 hari, sumpah nggak? Walaupun dikasih selang, antum ya, masukin karung, kasih selang, kasih susu, ngedot terus, antum gimana? Karena memang yang dominan adalah jasad. Makanya roh itu ketemu, kemudian pisah, ketemu lagi di alam dunia. Hanya ketika proses keluar dari rahim, ya, itu sebetulnya ada lepas nyawa. Allah tahan dulu. Kalau ada rohnya, itu bisa mati, bisa cacat, lepas oleh Allah, kemudian ketemu lagi. Makanya kalau antum lihat bayi sejenak keluar, itu kayak meninggal dunia. Baru setelah itu nangis. Nah, di sini rahasia hikmahnya, kenapa ketika lahir enggak senyum, ketawa. Ya, subhanallah. Ada Pak bayi yang ketawa langsung? Ada nggak? Nggak ada. Belum lihat ya. Subhanallah. Ini hikmahnya. Karena pertama, manusia itu lebih sehat nangis daripada ketawa. Kemudian yang kedua, manusia ketika banyak menangis, syaraf-syaraf itu hidup. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fadilah banyak menangis karena Allah. Karena kalau antum menangisnya karena Allah, itu rohani sedang baik-baiknya, karena nyambung hubungan dekat sama Allah. Kemudian syaraf itu ketika itu terbuka, simpul-simpul syaraf otak, maka kecerdasan antum lebih positif. Nah, yang ketiga, orang yang lahir di dunia menangis menunjukkan bahwa dalam hidup di dunia ini sakit. Dia merasakan kesakitan. Ya. Pertama kali itu dia itu merasakan sakit, bukan senang. Makanya nangis. Makanya kalau orang itu senang pasti ketawa. Dan anak kecil itu kalau sakit pasti nangis. Oleh karena itu dia menangis menunjukkan dia itu sakit. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, setiap anak Adam terlahir melainkan ditusuk oleh syaitan sekali tusukan, kecuali Maryam dan anaknya. Kemudian fayastahillu shariha, kemudian teriak menangis. Sudah pertama kali keluar dari rahim saja setan mencanangkan permusuhan. Coba masih orang. Makanya antum kalau sekarang sudah gede dewasa, meleng, nggak waspada terhadap musuh kita, keterlaluan. Kadang maaf, ada sebagian orang itu keliru-keliru. Yang bukan musuhnya dijadikan musuh. Yang musuh sebenarnya dilupakan, bahkan dianggap teman. Contoh ibu-ibu, suaminya sendiri dijadiin musuh. Tiap hari di ngambekin, tiap hari diomelin. Itu namanya apa? Musuh apa teman? Kok nggak jawab tuh belakang? Kurang ajar loh. Padahal Allah sendiri mengatakan, alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh paling nyata kita itu bukan suami, bukan istri, bukan mertua, bukan orang tua, tapi syaitan.
Nah itu. Makanya sekarang ini kita jangan bahkan harus suami istri kompak memusuhi setan yang menghancurkan kita. Bukan kita beradu sendiri, kita lupakan musuh yang sebenarnya. Betul. Nah, setelah sekarang pertemuan ketiga, ruh itu mengalami pisah ketika tidur. Tapi pisahnya itu tidak total. Makanya dia itu sampai kadang-kadang ke Mekah ngimpi umroh. Ya, rumah BSD nyampe Kalimantan, ya, kadang nyampe Sulawesi, kadang masya Allah mengalami bahagia, mengalami sakit, bahkan menangis. Malah hadirin sekalian, kadang orang itu mimpi kayak real banget, mimpi makan sate itu bangun masih pedes. Nah, itu rasanya, maksudnya itu karena memang roh kita. Makanya kadang-kadang diketemukan dengan orang-orang yang setelah meninggal dunia. Tapi kalau orang meninggal dunia ketemu langsung di alam dunia ini tidak ada. Tidak benar, ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW atau ada orang yang mengaku ketemu Rasul dalam keadaan terbangun, terjaga, itu semuanya adalah dusta. Tapi kalau di mimpi, Rasulullah sendiri mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu biya." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka benar telah melihatku, karena syaitan tidak bisa memalsuku. Lah kalau satu malam itu ada orang yang ngimpi 1000 ketemu Rasulullah semua, yang benar Rasul yang mana? Ayo, jawabannya silakan. Gantian, masuk saya terus yang ngontot. Ada 1000. Ada orang satu malam itu ketemu Rasulullah SAW. Mungkin nggak? Saya tanya dulu. Mungkin nggak ada orang satu malam itu 5-10 ngimpi semua ketemu Rasulullah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Gimana mas? Ada nggak yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Nggak usah diceritain. Ya. Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang dipalsu oleh setan. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia itu benar mimpi ketemu Rasul atau tidak? Dilihat sifatnya. Pernah ada orang cerita kepada saya, Pak, saya pernah mimpi ketemu Rasul. Badannya tinggi, kulitnya putih, jenggotnya hitam. Salah. Karena Rasulullah kata Aisyah ketika meninggal dunia, rambut kepala sama jenggotnya itu yang putih ubanan cuma 14 biji. Rambut sini sama jenggot 14 biji. Berarti salah. Antum yang antum lihat setan. Ya. Karena maksud saya bukan setan tidak bisa ngaku-ngaku, tapi setan tidak bisa malsu bentuk persis Rasulullah. Itu loh yang dimaksud. Tapi bisa aja setan ngaku, saya Rasulullah, saya perintahkan kamu nyate babi. Berarti di sini nggak benar, Rasulullah nggak pernah menghalalkan yang haram. Jadi ketemu Rasulullah ngimpi disuruh nyate babi. Gitu. Ini menunjukkan palsu yang kedua. Nah, maksud jawaban tadi, daripada saya tunggu Bapak nggak jawab-jawab, bisa saja orang itu 10, 100, 1000 ngimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha mampu untuk melakukan itu. Dan kita tidak menanyakan bagaimana caranya. Karena di sini yang kita lihat adalah bentuknya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa membuat itu semuanya tanpa kesulitan, karena Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh aja, Rasulullah mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Ya. Tidaklah ada seorang dari umatku ini mengucapkan salam melainkan Allah kembalikan rohku dan saya jawab. Bukankah orang yang datang ke kuburan Rasulullah SAW itu sekali salam bisa sekaligus sekali waktu 100 orang, 10 orang? Bagaimana?
Allahu a'lam bishawab. Seperti ini sudah termasuk perkara gaib, kita tidak perlu menanyakan kaifiyahnya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan salam, dikembalikan rohnya untuk menjawab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelma pada setiap mimpi orang. Ya, ini ngimpi malam ini ketemu Rasul, ini mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita ketika tidur. Ya Allah, Allahumma in arsaltaha. Ya Allah, kalau engkau lepas nyawa ini, berarti di sini lepas. Ya. Cuman lepasnya tidak total, masih ada kaitannya dengan tubuh kita. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Pisah, mati, ketemu lagi di alam kubur. Namun hadirin sekalian, pada saat di alam kubur ini yang menonjol dua-duanya, rohaninya sama jasmaninya. Namun setelah mayit itu ditanya, maka diambil lagi rohnya, dikembalikan oleh Allah ke surga kalau orang mukmin, dan sekarang orang kafir di sijin, yaitu kerak neraka. Jadi ketika nyawa itu lepas ketika mati, kemudian fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian diambil lagi oleh Allah. Ya, dipisah. Orang mukmin diletakkan di telihnya burung, berupa burung di surga, kemudian dilepas. Kalau orang yang syahid diletakkan di perut burung. Nah, ada yang dirawat oleh Nabi Ibrahim sama Sarah, yaitu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh. Makanya ketika kita sholat jenazah, berdoa dengan doa jenazah untuk anak-anak gimana? Antum nggak pernah berdoa untuk jenazah? Yang anak-anak gimana? Silakan. Yang hafal dapat hadiah 50.000 dari panitia. Silakan. Allahumma ja'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi wa syafi'an wa mujaban. Allahumma saqqil bihi mawazinahuma wa'adzim bihi ujurahuma. Allahumma alhiqhu bisalihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya, yang artinya, ya Allah, jadikan dia itu simpanan kebaikan dan pensyafaat untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah dia pemberat timbangan orang tuanya yang dua. Ya Allah, ya. Ya, lanjut. Ya Allah, buatlah dia itu pemberat timbangan kedua orang tuanya. Wasakil bi mawazinahuma, dan beratlah atau besarkan pahala kedua orang tuanya. Ya. Kemudian pertemukan dia nanti dengan orang-orang soleh dari kalangan mukminin, dan jadikanlah dia di dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Itu. Namun hadirin sekalian, ada yang diletakkan pada tempat yang paling tertinggi, namanya Rafiqul A'la, yaitu Rasulullah SAW. Surga namanya Al-Wasilah. Makanya kita mintakan pada waktu kita ini doa azan, Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, al-wasilah adalah surga khusus yang dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yaitu pertemuan nanti setelah manusia ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, kembali lagi ke dalam rohnya, roh ke dalam jasadnya, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Ini pertemuan terakhir. Makanya Bapak Ibu sekalian dikatakan al-yaumul akhir, karena tidak ada hari setelah itu.
Nah, hadirin sekalian, saat manusia meninggal dunia biasanya diawali dengan sekarat. Dengkuran suara di tenggorokan dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83-84, falaula idza balagatil hulqum, ketika saat ruh ada di kerongkongan, krok ya, di samping mungkin di dalam sininya, oh jangankan mati, tidur aja ngorok, wah itu kalau sekarat lebih kenceng lagi. Dan matanya mendelik ke kanan ke kiri. Dan pada saat itu manusia sudah mulai menyesal dan menangis. Dan tidak ada satu orang pun ketika nyawanya dicabut tidak menyesal. Pada saat itulah falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Apakah kalian tidak memperhatikan pada saat itu malaikat sedang mencabut nyawa? Makanya semua orang yang mati melihat malakul maut sedang mencabut nyawanya. Dan nyawa itu ditarik semua dari arah atasnya. Makanya tidak benar ceritanya kalau orang kafir itu nyawanya ditarik dari jari-jari kakinya. Karena Rasulullah mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut diikuti pandangan mata. Itulah saat manusia berangan-angan tetapi hanya khayalan, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam suratul Mu'minun, hatta idza ja'ahumul maut, hatta idza ja'a ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Allah kembalikanlah kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali saya masih bisa beramal dari sisa-sisa umur yang kau berikan. Tapi kalla, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang yang hidup, orang yang mati hidup lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena itu sudah diputuskan oleh Allah. Wa min waraihim barzakhun, di belakangnya ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Hadirin sekalian, su'ul khatimah, semua orang pasti takut. Sebelum kita membahas su'ul khatimah, saya akan sampaikan pernyataan yang cukup bagus Ibnu Arabi. Sesungguhnya Allah dengan kudrah dan hikmahnya mampu meringankan atau memberatkan keluarnya roh dari jasad sesuai kondisi seorang hamba. Terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat sebagai bentuk azab seperti yang dialami oleh orang kafir. Terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat sebagai bentuk penebusan dosa seperti yang dialami oleh orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Dan terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat untuk penegakan hujah di hadapan makhluk dan sebagai bentuk hiburan dan keteladanan seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beratnya sakaratul maut itu tidak menunjukkan jeleknya orang yang mengalami. Ada yang sebagai bentuk penghinaan dan siksaan kalau terjadi pada orang kafir. Ada yang sebagai bentuk penebusan dosa kalau terjadi pada orang mukmin, bahkan sebagai hujah dan keteladanan kalau itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu mengalami sekarat paling dahsyat. Makanya beliau itu sampai sadar pingsan, dan ketika sadar beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Nah, hadirin sekalian, sakaratul maut nanti akan diakhiri bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Cuman di sini saya akan akhiri, intinya ada 4 perkara yang memicu orang itu mendapatkan su'ul khotimah.
Yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Orang itu kalau teledor sholatnya, meremehkan sholatnya, cenderung dia itu su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Orang seperti itu akan cenderung su'ul khotimah. Yang ketiga, kecanduan khamr dan bangsa dan turunannya, termasuk narkoba. Orang seperti ini sulit untuk mendapatkan husnul khatimah, bakal su'ul khatimah. Yang keempat, suka usil, suka menodai kehormatan orang mukmin. Jadi kalau orang itu suka riba, suka namimah, suka fitnah, suka kasar kusuk, orang seperti ini cenderung su'ul khatimah. Dan kata Imam Az-Zahabi, ini ada suatu pernyataan yang sangat baik untuk kita renungkan, Pak. Su'ul khatimah tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang terus-menerus berbuat maksiat dalam batin. Walaupun enggak maksiat dalam zahir, batinnya gemuruh pengen zina, walaupun belum nemu pasangan yang cocok. Batinnya gemuruh pengen untuk minum khamr, walaupun sekarang masih belum ada penjual khamr karena tinggal di Saudi. Akhirnya kadang pun terpaksa obat batuk diminum separuh, teler juga. Yang penting su'ul khotimah itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang terus-menerus berbuat maksiat dalam batin dan senantiasa mempunyai dorongan kuat untuk melakukan dosa besar dengan tujuan menipu Allah. Cari, ya, Masya Allah, di keramaian soalim, tampilannya Masya Allah, mulutnya kumat kami, zikir terus. Tapi ternyata nggak ada orang, sadis sama maksiatnya, nekat sama maksiat. Ini nipu Allah. Ya cari-cari kesempatan, curi-curi kesempatan. Adapun orang yang selalu nih, dengerin. Adapun orang yang selalu istiqomah secara zahir, tidak terus-menerus berbuat maksiat secara batin. Kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang seperti ini berakhir dengan su'ul khatimah, kata Imam Az-Zahabi. Berbeda dengan orang lebih condong mencintai maksiat dan berbuat maksiat tanpa bertaubat. Bisa jadi ajal tiba sebelum bertobat, lalu setan menguasainya dan menyambarnya dengan ganas, maka orang tersebut celaka ketika matinya. Ya, contoh seorang muadzin yang dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ketika sedang adzan melihat seorang gadis Kristen. Akhirnya setelah adzan dia punya rasa, mungkin setiap saatnya begitu, ya kan? Dia penasaran dengan seorang gadis, dengan kecantikannya, dengan kemolekannya. Akhirnya dia maju untuk meminang dan menikahi dia. Akhirnya si Kristen tersebut mengatakan, kamu tidak akan bisa menikah dengan saya kecuali kamu masuk Kristen, karena orang tua saya adalah pendeta besar. Subhanallah. Karena apa? Hatinya penasaran terhadap perempuan tersebut, pingin menikmati tubuhnya, syahwatnya dan yang lainnya. Akhirnya suatu ketika saat ada kesempatan adzan, mungkin pada saat adzan itu tampilan kondisi syahwat dia sedang memuncak, tampilan perempuan tersebut dalam kondisi paling memfitnahnya, sehingga ketemu pasangannya seperti bola tendangannya pas pojok masuk. Masya Allah. Apa namanya itu? Gol. Akhirnya datang, pokoknya apapun yang kamu inginkan saya akan lakukan, termasuk masuk Kristen. Akhirnya masuklah dia Kristen. Pernikahan terjadi, dilakukan di gereja dan ala Kristen. Menjelang malam pertama, dia naik karena model rumahnya itu seperti rumah gadang yang tinggi, naik kepleset mati. Coba bayangkan, Masya Allah, Pak. Menikmati perempuan tersebut juga tidak, bulan madu juga tidak, kepleset mati, su'ul khatimah.
lebih mengenaskan lagi adalah kisah Barsesok. Insya Allah kita kisahkan pada pertemuan yang nanti akan datang, bagaimana dia seorang ahli ibadah akhirnya mati sujud di hadapan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin sekalian, tentang masa jam berapa, Pak? Hah? Setengah 10? Setengah 11. Masya Allah. Ini belum nyampe Mungkar Nakir ini. Belum. Masya Allah. Padahal udah capek nih. Ini mic-nya begini, ini bikin saya kelenger nih, Pak. Lain kali dibikin yang bagus, kayak model konser gitu loh. Ustadz jadi seneng gitu kan. Kalau begini, kalau saya mic-nya itu bagus, Masya Allah, nggak usah dikasih apa-apa aja deh, teh nggak usah, ini kok nggak usah Starbucks, pokoknya mic-nya bagus aja udah seneng saya. Sekarang mau ngomong apa gue tadi? Mungkar Nakir. Ya, Masya Allah. Hadirin sekalian, aduh, ini ntar dulu ya, mulai dari mana? Oke. Saya akan sampaikan hadis, ista'idu min adzabil qabri. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Jangan sampai antum tidak hafal itu, dan jangan sampai tidak baca setelah tasyahud menjelang salam. Marrataini aw salasan, sampai Rasulullah menganjurkan 3 kali untuk berlindung. Kemudian wa innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Penghuni kubur alias mayit mendengarkan suara terumpah sandalnya ketika pelayat pada pergi pulang. Ini menunjukkan, Pak, ada suatu proses dengar-mendengar. Tapi ada sebagian yang didengarkan oleh Allah, ada sebagian tidak. Kemudian ditanyakan, yuqalu lahu ya hada, wahai fulan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Qala hannat, qala fayatihi malakani fayujlisanihi. Datanglah kedua malaikat Mungkar dan Nakir dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka. Keduanya menanyakan siapa Tuhanmu. Bapak Ibu, ini bukan pertanyaan kuis yang antum bisa siapkan menjelang mati 1 hari. Cuma 3 kok. Ujian nasional aja 40 pertanyaan beres sebulan. Ini adalah pertanyaan konsekuensi. Enggak mungkin kita itu sportif, Bapak Ibu, mengatakan Tuhan saya Allah, kalau selama kita di dunia tidak pernah mengindahkan perintah dan larangan Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan baik. Bahkan kita tidak pernah meresapi zaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman. Man qala raditu billahi rabba. Ridho enggak? Buktinya ridho. Sekarang antum ditawarin mall apa, ta'lim. Kundangan apa, sholat. Bola apa, sholat jamaah. Itu ujiannya. Raditu billahi rabba. Apa yang sekarang menjadi perintah Allah, ala sam'i wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Kita letakkan di atas kepala kita menjadi panglima besar kita. Tapi kenyataannya dia, orang disuruh Allah keluar dari bank aja nggak berani. Allah menyuruh untuk pakai pakaian besar aja nggak berani. Allah menyuruh kita untuk sholatul jamaah aja nggak berani. Memang ada singa apa? Datang ke masjid nggak jadi.
nggak nyampe. Allah menyuruh kita pakai pakaian supaya nggak isbal, nggak berani. Gimana? Rodi itu apa? Rodi itu lagi disuruh nerima poligami nggak berani. Rodi itu apa? Banyak mau masuk surga. Surga apa? Bener nggak Pak? Ngapain nanya sama ibu saya? Itu. Nah, bener nggak Bu? Abi alhamdulillah saya didampingi bapak-bapak. Kalau sendiri mati aku. Oke, ya. Man rabbuka. Kenyataannya sekarang kita berpolitik bukan sesuai dengan ridha Allah. Kita sekarang berdagang, berekonomi, bersosial jauh dari perintah Allah. Mana raditu billahi robba. Mungkin nggak kita itu gentle mengatakan Rabbi Allah? Nggak mungkin. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, wa madinuka. Mungkin nggak kita sportif mengatakan agama saya Islam kalau hanya sekedar KTP, kalau hanya sekedar nama yang ada di dalam statistik, ditanya Muslim daerah ini, udah pelengkap statistik. Nggak bisa Pak. Islam itu mengandung konsekuensi berat. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Jangan sekarang ini membenarkan syariah-syariah selain Allah, selain Islam. Kita sekarang ngadop agama selain Islam. Bagaimana kita mengatakan wabil islami dina, kita ridha, sementara kita tasabbuh dengan agama lain, syariat lain kita amalkan? Gak mungkin. Itu. Lawang mati sudah mati, dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, juga masih pakai agama Hindu. Selamatan, kan? Iya, bagaimana kita wabil islami dina, ulang tahun kita amalkan. Bagaimana kita mengatakan raditu billahi robba wabil islami dina, sekarang kita bergelimang dengan berbagai macam kesyirikan. Lihat kuburan-kuburan yang ada di Sabang sampai Merauke, rame menodai hak Allah berupa syirik, melecehkan agama Islam, perintah-perintah Islam tidak pernah diindahkan. Bahkan Pak, sekarang mereka tidak hanya puas wali songo, bikin wali pitu. Ya. Sekarang di Bali, dan itu sangat sederhana wali pitu. Awalnya itu karangannya sopir-sopir dan juga broker-broker dan juga apa itu yang juga guide. Iya, kenapa? Setelah pasca bom Bali itu wisata Bali menurun. Gimana? Kira-kira untuk menarik wisatawan ini, wisata akhirnya apa? Di Karang ada kuburan ini, jumlahnya 7, akhirnya dinobatkan wali pitu. Udah. Allahu Akbar. Itu. Terus kemudian ditanya, wa ma alladhi ursila wa marrajulul ladzi bu'isa ilaikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Kalau umatnya Rasulullah mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Apa yang saya katakan tadi, bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan hafalan, bukan pertanyaan kuis, tapi konsekuensi. Buktinya malaikat setelah itu menanyakan, wa ma yudrika, apa alasanmu bisa mengatakan itu? Fayaqulu, orang mukmin mengatakan, qara'tu kitab Allah, saya baca kitab Allah, wa amantu bihi, saya imani, wa saddaqtu, saya benarkan. Loh kan? Konsekuensi. Kalau selama di dunia tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian mengimani dalam konteks sekarang ini dijiwai, diyakini, wasaddaqtuhu, dibenarkan karena diamalkan, maka tidak mungkin. Maka orang mukmin dikatakan an sadaqa abdi, telah benar hambaku dalam menjawabnya. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakailah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Allahu Akbar. Fayatihi min rauhiha wa tibiha,
datanglah dari arah pintu itu bau semerbak wanginya surga. Wa yuftahu lahu fiha madda basarihi, kemudian diluaskan kuburannya itu sejauh pandangannya, ya. Faqala fa innal kafir fadzakara mautahu, ya. Kemudian ada juga di sana disebutkan bahwa didatangkan orang yang pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanyakan, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Kemudian dia berdoa, ya Allah, percepatlah kiamat supaya saya menemui keluarga dan harta saya. Adapun orang kafir, dia ditanya ketiga-tiganya adalah semua mengatakan ha la adri, fayunadi munadin minas sama, datanglah panggilan dari langit, an kadzaba, dia telah berdusta, wa afrishuhu minan nar, hamparkan permadani dari neraka, wa albisuhu minan nar, berilah pakaian dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu menuju neraka. Qala fayati min harriha wa sumumiha, datanglah dari arah pintu itu panasnya dan racunnya neraka. Fayadiku alai qabrahu, kemudian kuburannya menyempit. Bahkan Bu, Pak, semua orang itu kuburannya menyempit dan menghentaknya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'ad. Padahal Sa'ad bin Mu'ad itu, Pak, matinya saja, wafatnya, ketika wafatnya arasy Allah itu bergoncang. Itu pun dihimpit sekali himpitan kemudian melonggar. Apalagi sekarang kita, sampai tulangnya berantakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatakhtalifa fihi adla'uhu, kemudian tulang rusuknya pecah berantakan. Kemudian bentuknya, ya, pukulannya orang yang tidak bisa menjawab, dikatakan dalam hadis Rasulullah, thumma yaqidu lahu a'ma abkam, kemudian diutuslah makhluk yang buta lagi bisu, ma'ahu mirzabatun min hadid, bersamanya ada cemeti besi, lau duriba biha jabalun, kalau seandainya gunung itu dipukul, la sara turaba, akan menjadi debu berantakan. Faqala fayadribu biha darbatan, kemudian orang tersebut dipukul sekali pukulan, yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib, didengarkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, di timur dan di barat. Bahkan Pak, disebutkan di dalam hadis Rasulullah, yasma'uhu kullal bahaim, didengar oleh setiap hewan. Makanya antum kalau tidak percaya, antum kalau mau coba gembala kambing di pekuburan, lepas, itu mereka nggak makan kambing itu, sering bengong, karena memang yasma'uhu kullal bahaim illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan hikmahnya jelas, kenapa siksa kubur itu tidak diperdengarkan oleh manusia. Pertama, supaya tidak menjadi sedih buat untuk keluarganya. Itu Pak, kalau seandainya antum sekarang dengar orang tua antum disiksa, kira-kira tahan nggak? Masya Allah. Dalam rangka untuk menutupin aib. Coba kalau setiap orang yang dosa disiksa kita dengar, jadi aib, jadi kunjingan, no, kan? Bener kan kata gue? Nih lihat nih, dengar, disiksa nih. Ini dulu suka ngutil, itu suka ini, suka itu. Yang ketiga tidak memalukan keluarga yang masih hidup, malu. Dan mungkin ceritanya penghuni kubur itu berat sehingga membuat takut, bahkan menangis, bahkan miris keluarganya. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kalian saling mengubur, ini menunjukkan kenapa tidak didengarkan. Kalau bukan karena kalian saling mengubur kematian, maka aku akan mintakan kepada Allah supaya kalian mendengarkan siksa kubur. Jadi kalau semua dengar, siapa yang mau mengubur mayit?
Mas, antum aja deh mas. Lah kenapa? Waduh mas, ana nggak tahan mas. Udah. Nih. Nah sekarang saya akan sebutkan secara cepat bentuk-bentuk siksa kubur. Satu, ada yang tersiksa dengan alam kubur yang gelap gulita dan seram. Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini sangat gelap dan seram buat penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Allah akan memberikan cahaya dengan solatku kepadanya. Makanya solat kubur atau solat jenazah itu memberikan sinar. Makanya di dalam doa jenazah itu kan, wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya di dalamnya. Kalau enggak gelap gulita. Coba bayangkan sudah gelap, yang nanya makhluk remang-remang warnanya hitam kebiru-biruan. Kemudian tiba-tiba kita dikepuk seperti itu, masya Allah, udah nggak bisa membayangkan kita. Azab kubur dipukul dengan cemeti besi tadi yang saya sampaikan. Bahkan disebutkan fayasihu sayhatan yasma'uha man yali. Dia teriak dengan teriakan yang kencang, didengarkan semua makhluk illa saqalain, yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Yang ketiga, azab kubur dengan dihimpit bumi. Yang tadi dikatakan Rasulullah, innalil qabri daghtatan, sesungguhnya kuburan itu ada cepitannya, ada himpitannya. Falunaja'u salima ahadun minha, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan tersebut, lanaja Sa'd bin Mu'ad, maka Sa'd bin Mu'ad akan selamat. Tapi dia dihimpit sekali himpitan, kemudian melonggar ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Yang keempat, azab kubur dengan dibelit ular berbisa. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haisami dengan sanad yang hasan, yursalu alal kafir hayyatan, dikirimkan kepada orang kafir dua ular, wahidatun min qibali ra'sihi, satu dari arah kepalanya, wa ukhra min qibali rijlai, yang satunya di arah kakinya, taqridanihi, gigit qardon terus menerus. Kullama faraghta, setelah dia selesai gigit, kembali lagi, adata ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Yang nomor 5, azab kubur dibakar dengan api. Ini azab kubur khusus bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min ayat 45-46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, maka telah ditetapkan kepada bala tentara Fir'aun azab yang paling buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha, di kuburan neraka disuguhkan, api disuguhkan kepadanya, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Kalau neraka harusnya bukan pagi sore aja, selamanya. Ini menunjukkan di kuburan. Karena kalau masuk neraka 24 jam. Tapi di sini dikatakan an-naru, api, yu'raduna 'alaiha, disuguhkan, dipanaskan, ghuduwan wa 'ashiyas, pagi sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab, nanti pada hari kiamat dikatakan, sekarang masuklah kepada azab yang pedih wahai keluarga Fir'aun, para tentaranya. Kemudian azab kubur untuk orang sombong. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu, ada orang yang jalannya petentang-petenteng, perlente karena kagum dengan pakaian dan dandanannya, murajjilun jummatahu, yang menyisir rambutnya dengan baik, id khasafallahu bihi, Allah tenggelamkan, fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, sekarat sampai hari kiamat. Makanya orang-orang sombong itu di alam kuburnya itu sekarat sampai hari kiamat. Itu padahal sombong dengan gaya ya. Apalagi ibu-ibu yang pakaiannya mini, terus sandalnya
haknya sampai 10 cm, jalannya jentat-jentit, cetak-cetok. Wah, itu udah bukan sekarat lagi itu. Masya Allah. Itu kadang-kadang kan Masya Allah mereka itu sengaja pamer gerakan tubuhnya, pamer pakaiannya, pamer kecantikannya, pamer semua yang sekarang dianggapnya suatu keindahan padahal itu kemungkaran, maka dia akan sekarat ila yaumil qiyamah. Azab kubur bagi koruptor dan pemakan harta riba. Walladzi nafsi biyadihi inna syamlatal ladzi akhadha yawma khaybar minal ghanaim lam tusibhal maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya secarik kain yang dia curi dari harta perang Khaybar yang belum dibagi nanti akan menyala-nyala di alam kuburnya. Api menyala-nyala. Jadi itu baru secarik kain, apalagi segelondong, apalagi sekontainer. Makanya azab kubur koruptor itu berat. Belum nanti di akhirat disuruh untuk mengembalikan kepada semua yang dizolimi. Kalau rakyat Indonesia berarti 221 berapa juta. Kalau enggak minta maaf, Masya Allah, berapa lama itu minta maaf? 240 juta orang. Tuh kan, halal bihalal itu ya. Azab kubur bagi orang yang suka ghibah namimah dan tidak menjaga kencing. Bahkan inilah dominasi pemicu utama azab kubur, kencing dan namimah. Kenapa, Bu? Alasannya Bapak Ibu sekalian, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang hak Allah apa, Pak? Salat. Kalau orang itu disiksa kubur, disiksa gara-gara tidak menjaga kencing, alamatnya sholatnya nanti rusak, tidak diterima Allah. Dan kenapa namimah? Karena hak antar manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah darah. Dan rata-rata pembunuhan itu dipicu oleh apa, Pak? Kasak kusuk, gasak gesek gosok, dan apa? Fitnah. Ada orang saya tanya sekarang, tahu-tahu bunuh, tahu-tahu nunjuk, nggak ada sebab, nggak ada akibat, nggak mungkin. Rata-rata biasanya apa? Fitnah, namimah, kasak kusuk. Digesek suaminya, Mas, kamu itu jadi laki apaan, Mas? Istri kamu itu begini, bla bla bla. Akhirnya apa? Pulang itu ditusuk istrinya. Jadi kalau namimah antum sampai menyebabkan siksa kubur, ada kemungkinan besar namimah fitnah antum menimbulkan korban pembunuhan. Makanya jauhilah namimah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada suatu azab kubur yang terakhir, ini terakhir, azab kubur bagi khotib gadungan. Di dalam hadis Rasulullah, ataitu lailatan usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Saya pernah dihadirkan pada waktu malam Isra. Di depan saya seorang kaum, sekelompok kaum, digunting lidahnya dengan gunting api neraka. Kullama quridat wafat. Ketika saat digunting selesai, tumbuh lagi, gunting terus, tumbuh terus. Ya Jibril, saya bertanya, man haula? Mereka siapa? Qala khutaba'u ummatik. Mereka itu adalah orator-orator umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berbicara tapi tidak mengerjakan. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca kitab Allah tetapi tidak mengamalkan. Betapa banyaknya sekarang ini, Masya Allah, ceramah, khutbah, da'i dijadikan profesi. Betapa banyaknya mereka ini sekarang menjadikan agama itu. Bahkan kadang-kadang, Pak, demi profesi supaya eksis, supaya dipakai oleh TV, supaya diundang terus, dia akhirnya mengkorupsi, merubah-rubah ayat Allah. Dia takut tidak diundang lagi, yang haram dikatakan halal. Dia takut tidak dipakai lagi di televisi. Dia mengatakan bahwa syirik itu yang penting berhala tidak disembah, nggak apa-apa disimpan di rumah. Ya,
Bid'ah tahlilan itu tidak apa-apa niatnya. Kalau memang sekarang itu untuk menghibur tetangga, nyenangkan tetangga, sodako. Bid'ah itu kan kalau memang sekarang ada keburukan. Tapi kalau unsurnya kebaikan seperti ini, jadi hasanah. Apa saja ditawar-tawar supaya boleh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sikap siksa kubur menimpa pendusta, nanti ditusuk rahangnya sampai tembus ke sebelahnya. Penzina dimasukkan ke dalam suatu tempat seperti piramid, seperti kukusan. Atasnya menciut, bawahnya lebar, kemudian bawahnya dikasih api. Dan kemudian terdapat di dalamnya laki-laki dan perempuan telanjang. Maka ketika itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka itu adalah zunat, penzina-penzina di kalangan umatmu ya Rasulullah. Ini wahai Muhammad. Pemakan riba nanti dimasukkan di dalam sungai darah. Di alam kuburnya, sungai darah, setiap dia ingin keluar dilempar balik lagi, dilempar balik lagi. Itu pemakan riba. Adapun orang yang meninggalkan sholat dan orang yang menelantarkan Al-Quran juga diberikan siksa kubur oleh Allah dengan siksaan yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang ingin bertanya, satu dua, silakan Pak. Nah, B136 BCE. Ya, ini Honda City hitam. Ada mobil ini mau diambil untuk infak. Ya, insyaallah. Ya. Oh ya. Terus tadi gini Bu, ada tadi kotak yang mungkin jalan. Jadi saya sekarang ini lagi jebur ke dalam aktivitas untuk peduli pendidikan di dalam dan di luar negeri. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian berperan untuk memasukkan infak ke kotak yang tadi saya edarkan, maka pada saat itu Bapak Ibu peduli dengan pendidikan nasional dan internasional. Ya, kemarin kita telah melakukan beberapa santunan peduli pendidikan di daerah-daerah yang kena banjir, Garut, Lamongan, terus Kuningan, terus mana lagi kemarin? Nah, kemarin kita ke Patani, ya. Patani ini lebih mengenaskan, Pak. Umat Islam di sana 97% itu kalah dengan yang 3%. Masya Allah, ngenas mereka. Nah, kita juga ke Suriah dan ini lagi berusaha untuk masuk Myanmar untuk membawa bantuan, terutama pendidikan, ya, insya Allah. Makanya masukkan berapa saja, yang penting ikhlas, dan apa saja yang penting duit. Bolehkah kita meminta kematian jika kita merasa senang ingin berjumpa dengan Allah? Nggak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh meminta kematian itu kalau dalam rangka frustasi putus asa. Contoh, ditinggal suaminya nikah, minta mati. Nah, itu frustasi. Tapi kalau dia sekarang karena Masya Allah fitnah menghempas, tekanan-tekanan hidup sangat melunturkan iman, makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnatan fin nasi faqbidni ilaika ghairu maqtunin. Ya Allah, saya memohon kepadamu bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai fakir miskin, dan ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah di tengah kaum, cabutlah nyawaku sebelum terjadi fitnah. Ini menunjukkan bolehnya kita itu meminta mati. Adapun firman Allah, sabda Rasulullah, la yatamanna yanna ahadukum lil maut lidurrin nazala bihi. Janganlah kalian berangan-angan kematian karena bencana yang menimpa dirimu, itu dalam konteks putus asa. Makanya
Orang yang putus asa seperti itu dianjurkan bukan minta mati, tetapi doanya Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikan aku kalau kematian sudah terbaik buat saya. Itu caranya. Apakah orang yang sudah bertaubat atas dosa-dosanya masih akan mengalami siksaan? Ya, kalau sudah bertaubat tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau sekarang sholat karena nggak sah, ya taubat sama Allah. Kalau namimah minta maaf. Dan kalau ada yang terbunuh, dosa itu nanti yang akan menjadi beban di akhirat. Karena pembunuhan itu dosanya terkait dengan 3, Pak. Dosa kepada ahli waris, dosa kepada Allah, dosa kepada yang terbunuh. Makanya siapa yang kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Kenapa orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja itu diancam kekal di neraka? Karena orang yang membunuh itu dosanya 3. Dosa sama Allah mungkin saja sudah diampuni, dosa sama ahli waris dimaafkan, tapi pembunuh belum tentu memaafkan. Makanya kekal nanti. Maksudnya sangat lama masuknya di neraka. Ya, berat. Apakah sakit sebelum kematian itu termasuk siksa dunia? Bukan, bahkan bagi seorang mukmin sakit itu menebus dosa dan Allah sudah membersihkannya. Dan apakah sakit keras sebelum mati itu dapat terlepas dari dosa-dosa di dunia? Betul. Makanya ibu-ibu, bapak sekalian, orang mukmin nanti dosanya itu bersih, terkena berbagai macam pembersihan. Dari mulai musibah, sakit, sakaratul maut, siksa kubur, bahkan ngumpul di mahsyar dengan keringat yang begitu besar, kemudian dihisab. Ini semuanya menghapus. Sampai nanti dia pada waktu ditimbang dihisab berkurang. Namun ada yang sisa, akhirnya masuk ke neraka, ada yang bersih. Ada yang timbangannya sama, nanti masuk ke dalam Al-A'raf, sehingga disebut dengan Ashabul A'raf. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai siksa kubur yang pasti ada, tetapi kalau kita berdoa untuk tidak ada atau semoga dihindari, memang harus begitu. Dikatakan tujuannya kita supaya terhindar, kita berlindung supaya terhindar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Memang tujuannya untuk terhindar. Yang aslinya dia harus terkena, maka dengan doa itu insya Allah akan dijauhkan oleh Allah. Apakah dalil hadis Ibu Hazm dapat kitab Ibnu Hazm berbakat dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya apa? Apakah sakit keras? Apa hukumnya memakai emas bagi laki-laki? Haram. Haram. Karena Rasulullah mengatakan itu untuk orang kafir di dunia, untukmu di akhirat. Untuk perempuan oke, untuk laki-laki nggak bisa. Ya. Makanya dalil-dalil atau pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa bolehnya laki-laki pakai emas itu semuanya adalah lemah. Ya, lemah. Karena jelas nas Rasulullah SAW mengatakan lahum fid dunya walakumul fi akhirah. Untuk mereka di dunia, untukmu nanti di akhirat. Bolehkah calon jamaah haji atau umroh minum obat? Gak ada masalah dengan 3 syarat. 1, konsultasi kepada dokter. 2, tidak membahayakan. Yang ketiga, tidak menjadikan suatu kebiasaan. Artinya biarkan itu sebagai suatu kejadian yang alami. Apakah seorang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir dia akan mendapatkan syafaat? Enggak bisa, kecuali 1, yaitu Abu Thalib. Itu pun hanya diringankan. Itu pun hanya diringankan, sandal terumpahnya saja yang menginjak neraka, sementara umbun-umbunnya mendidih. Itu syafaat khusus Rasulullah kepada orang kafir. Orang kafirnya pun khusus Abu Thalib, tidak melebar kepada yang lain. Ya. Jika seorang anak berkebutuhan khusus meninggal usia 13
balik bagaimanakah kondisi di alam akhiratnya, mengingat beliau secara akal masih, intinya gini, autis itu ada 3 tingkatan: autis berat, autis sedang, autis ringan. Kalau ringan ya masih bisa sadar, yang disebut dengan hiperaktif. Kemudian sedang ini masih bisa berkomunikasi. Kalau berat masuk kategori idiot, maksudnya kondisinya, beban syariatnya. Sementara kata Rasulullah SAW, ada 4 orang nanti kalau dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka nerakanya menjadi padam dan menyelamatkan. Yang pertama adalah al-asam, orang yang tuli bisu, karena dia tidak bisa mencerna syariah. Kemudian yang keduanya adalah idiot ya, atau orang yang kehilangan kesadaran sejak kecilnya, semacam itu, karena dia tidak bisa belajar. Kemudian yang ketiganya adalah ashabul fatrah, orang yang belum tidak menemui Nabi Isa dan juga belum menemui Nabi Muhammad, antara kedua zaman tersebut. Nah, yang keempat adalah orang yang pikun. Ya, ini semua kalau seandainya dia melakukan dosa kemudian disiksa, maka nerakanya akan padam menyelamatkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.